Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Yusuf Ramdhani, kelompok 12 Keamanan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keamanan database dan teknik pemulihan data. Materi ini saya susun bersama teman saya yang bernama Nike Sofyan Ngabalin. Pertama, pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Keamanan database adalah sistem, proses, dan prosedur yang melindungi database dari aktivitas yang sengaja maupun tidak disengaja. Sistem yang aman memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya. Beberapa aspek keamanan yaitu membatasi akses ke data dan layanan, melakukan autentifikasi pada user, memonitoring aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, keamanan database dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pencurian dan penipuan. Pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database tetapi juga seluruh organisasi. Kedua, hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan, karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada organisasi. Maka pada kasus ini data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Contohnya, seseorang yang diwajibkan atau ditanggungjawabkan untuk mengelola data tersebut. 3. Hilangnya integritas. Integritas ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database, seperti data korup. Hal ini akan secara serius mempengaruhi proses bisnis organisasi. 4. Hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan berarti data sistem. Keduanya tidak dapat diakses, layanan mati, yang tentunya secara serius sangat mempengaruhi organisasi. Saat ini banyak organisasi yang membutuhkan kemampuan sistem yang aktif 7x24 jam. Selanjutnya, secara garis besar keamanan database dikategorikan sebagai berikut. 1. Kemampuan server. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Server sebagai tempat database harus benar-benar dijamin keamanannya. Yang kedua, Trusted IP Access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Sistem harus tidak mengizinkan semua orang untuk dapat mengakses server, sebagaimana tidak mengizinkan seseorang memasuki rumah tanpa izin. Trusted IP Access merupakan server database terbatas yang hanya akan memberi respon pada alamat IP yang dikenali saja. 3. Koneksi database. Saat ini semakin banyaknya aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Jika ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page, pastikan untuk memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. 4. Control Access Table. Control Access Table ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan, karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan Control Access Table yang benar membutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Hal inilah yang sulit dilakukan. Pemberian izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi terbuka kepada publik. Selanjutnya, keamanan database merupakan satu dari sekian banyak metodologi yang sering diabaikan dan tidak dikembangkan untuk melengkapi dan memperketat kebijaksanaan atas keamanan database. Beberapa cara di bawah ini berguna untuk pencegahan dalam tiap kelemahan. 1. Selalu mengupdate patch. Baik untuk Microsoft atau Oracle, patch dan beberapa perbaikan baru biasanya diedarkan secara reguler. Memastikan untuk mengunduh dan menginstalnya secara
dan menginstalnya segera setelah patch-patch itu tersedia. Selalu menguji patch terlebih dahulu pada sistem mirror atau pada sistem yang tidak menghasilkan produksi, tidak pada sistem yang sebenarnya. 2. Menerapkan aturan-aturan firewall yang ketat. Memastikan memeriksa konfigurasi firewall dari waktu ke waktu dan selalu memblok port-port akses database seperti TCP dan UDP 1434, MySQL dan TCP 1521, 1520 Oracle. 3. Sanitasi atau penyaringan input. Direktorat Keamanan Informasi, halaman 24/40. Penyaringan harus dilakukan pada yang diterima dari user. Data-data yang diterima harus diperiksa tipenya, integer kah, string kah, dan seterusnya. Dan harus memotong karakter-karakter yang tidak diinginkan, misalnya meta karakter. 4. Membuang storage procedure. Storage procedure adalah sebuah prosedur yang disimpan dalam suatu table database. Memastikan telah membuang semua storage procedure, termasuk extended storage procedure, dari keseluruhan database, termasuk master. Script-script yang kelihatannya tidak berbahaya ini bisa memberi bantuan dalam menumbangkan bahkan database yang paling aman sekalipun. 5. Encryption. Jika server database terpisah dari server, memastikan untuk mengenkripsi session dengan beberapa cara, misalnya menggunakan IPsec built-in pada Windows. 6. Sedikit hak-hak khusus. Memastikan untuk menerapkan sedikit mungkin hak-hak akses untuk mengakses file-file database. Pemulihan data atau recovery data. Data merupakan aset yang sangat penting yang perlu dijaga dan secara mutlak dibuatkan sistem untuk menjaganya dari potensi error, kebocoran, kehilangan, hingga saat terjadi bencana alam. Untuk itu dibutuhkan upaya data backup demi menjaga nama baik dan kredibilitas bisnis serta upaya recovery data ketika diperlukan oleh pihak yang membutuhkan. Pemulihan data adalah proses pengingat atau memulihkan data dari media penyimpanan apapun setelah kehilangan data. Dalam istilah teknis, pemulihan data mencakup serangkaian metode yang digunakan untuk memulihkan data atau informasi yang hilang. Berikutnya, mengapa dibutuhkan data recovery? Yang pertama, ada semua yang rentan menjadi sasaran pencurian data. Siapapun dan apapun bisnis tidak jadi jaminan untuk tidak menjadi sasaran ancaman pencurian data, karena hacker tidak memilih target mereka. Hacker memiliki sejumlah alasan, mulai dari mengincar data sensitif, balas dendam, meminta uang tebusan, atau sekedar ingin menunjukkan eksistensi mereka. Yang kedua, kehilangan data karena berbagai alasan. Bisnis bisa saja kehilangan data karena kesalahan manusia atau human error, kerusakan perangkat, hingga bencana alam. Yang ketiga, tidak semua data dapat dikembalikan. Tak dapat dipungkiri jika ada beberapa data bisnis yang tidak dapat direcovery ketika sudah hilang. Yang keempat, downtime merugikan bisnis. Saat data hilang, maka operasional bisnis menjadi terhenti hingga waktu yang tidak dapat dipastikan. Karyawan sulit untuk bekerja karena data customer atau aplikasi bisnis tidak dapat dibuka. Yang kelima, ada reputasi terancam. Operasional bisnis yang terhenti karena kehilangan data akan mempengaruhi reputasi bisnis hingga berpotensi membuat kepercayaan customer menurun. Berikutnya ada cara-cara untuk melakukan pemulihan data. Yang pertama, untuk melakukan recovery data yang hilang atau sempat terjangkit virus, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik tombol Start, lalu pada sistem pilih Setting Recovery. Yang kedua, klik tombol Next pada menu Sistem Recovery. Yang ketiga, muncul daftar recovery point yang secara otomatis ada di sistem komputer. Yang keempat, pilih waktu yang diinginkan untuk melakukan recovery data. Yang kelima, klik Scan for Affected Program.
Yang keenam, klik finish untuk mengakhiri proses recovery data. Yang ketujuh, pastikan untuk merestart komputer agar perubahan dan data yang dipulihkan bisa kembali diakses. Yang berikutnya, pentingnya data backup dan recovery. Data backup dilakukan untuk membuat salinan data yang dapat dipulihkan ketika terjadi kerusakan atau kehilangan pada data utama. Keberadaan data backup memungkinkan Anda melakukan pemulihan data dari awal dengan cepat. Anda bisa melakukan backup menggunakan media tambahan seperti flash disk, external hard disk, hingga cloud. Apabila bisnis Anda berada di lokasi yang rawan terjadi bencana, ada baiknya untuk mempertimbangkan alternatif lokasi backup di tempat berbeda agar mempermudah proses recovery. Untuk hasil recovery terbaik, lakukan backup secara teratur dan konsisten agar meminimalkan data yang hilang. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk backup secara rutin, maka semakin besar kemungkinan Anda untuk memulihkan kembali ketika data itu dibutuhkan. Berikutnya, manfaat melakukan data backup dan recovery. Yang pertama, mudah mengakses kembali file saat dibutuhkan. Saat ada data atau file yang dibutuhkan, Anda hanya perlu data tersebut dalam hitungan detik untuk mencari kembali dari yang sudah di backup, termasuk untuk data yang di backup di cloud bisa lebih mudah diakses salinannya dengan cepat melalui koneksi internet. Yang kedua, melindungi perangkat dari kerusakan. Perangkat yang digunakan mulai dari komputer, laptop, hingga perangkat seluler rentan mengalami kerusakan, baik kerusakan sistem, bencana, pengaruh pemadaman listrik, dan kinerja hard disk yang menurun, hingga berpotensi hilangnya data penting. Yang ketiga, memulihkan sistem operasi yang crash. Salah satu penyebab komputer rusak bisa saja terjadi dengan sistem operasi yang gagal saat memproses berbagai program dan pengalokasian memori. Data backup menjadi lebih efisien untuk mengamankan data Anda dari kegagalan sistem operasi. Berikutnya, ada jenis-jenis data backup. Meski terkesan sederhana, perlu strategi efektif dan efisien untuk melakukan data backup. Patut diingat jika backup merupakan cara untuk melindungi data. Berikut 3 jenis backup yang paling umum dilakukan. Yang pertama, ada full backup. Membuat salinan untuk semua data yang tersimpan dalam satu set media lain, seperti disk, tape, dan CD. Butuh lebih banyak waktu dan ruang penyimpanan untuk melakukan full backup. Yang kedua, ada incremental backup. Incremental backup lebih cepat dan lebih sedikit membutuhkan media penyimpanan karena hanya menyimpan salinan data yang mengalami perubahan sejak backup terakhir. Aplikasi backup akan merekam dan melacak waktu dan tanggal semua proses backup yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, ada differential backup. Seperti incremental backup, differential backup juga hanya menyalin semua data yang diubah dari proses pencadangan sebelumnya. Bedanya, tiap kali diakses kembali, differential backup akan terus menyalin semua data yang diubah sejak proses backup sebelum dirampung. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami.